Oke, kawan-kawan OPX Traders, kita mau ngebahas lanjutan dari IOTF ini. Seperti judul itu, belajar kasus dari saham IOTF yang berpenghuni. Kenapa aku kasih judul seperti itu? Karena dari kasus ini aku baru cermati dan analisa ulang. Ternyata beberapa hari ini dari rekomendasi aku di hari Senin lalu ya, kalau nggak salah di hari Jumat, kalau nggak salah, aku lupa ya. Tapi di hari tersebut aku merekomendasikan bahwa saham ini kemungkinan akan diangkat besar-besaran. Tapi ternyata sampai hari ini itu masih dalam keadaan sideways dan cenderung untuk akumulasi dari pihak bandar itu tidak ada progres yang signifikan, guys. Dari penambahan volume dan juga penambahan dari isian bandar itu tidak ada pergerakan. Jadi di sini kita mau ngebahas kenapa hal itu terjadi dan apa aja faktor yang membuat saham ini tidak bekerja sedemikian baik atau akumulasinya tidak signifikan untuk kenaikannya. Jadi yang pertama, seperti kita lihat di area sini itu sebenarnya ada frekuensi yang besar ya, seperti yang kita rekomendasikan sebelum-sebelumnya. Ketika ada frekuensi besar, kemungkinan akan ada tingkat kenaikan yang signifikan. Tapi untuk saham ini, aku sendiri tidak terlalu yakin ya guys untuk kenaikannya. Karena apa? Kita lihat dari proses di area sini kan kenaikannya lumayan besar ya, hampir sama untuk frekuensinya. Tapi berbeda isiannya guys dari area sini ke area sini. Seperti yang aku bilang di video IOTF sebelumnya itu, sorry, itu sebelumnya itu ada isian dari Bandar CC di area sini guys, sekitar 1,3 M kalau tidak salah. Itu paling tinggi sendirian yang ngebuat aku sendiri itu terkecoh guys. Kenapa terkecoh? Karena merasa bahwa saham ini akan bakal diangkat naik kembali oleh bandar yang ngenaikin barang sebelumnya di area sini. Jadi kita bisa lihat di area sini 08 September misalnya, kita tracking ulang ke belakang ya. 8 September, 8 September. Nah, CC di sini isian, guys. Tapi ternyata setelah CC isian, CC ngangkatnya cuma satu tick di area sini. 1 sampai 2 tick dibuang lagi. Ketika di area sini dia buangan kembali, guys. Itu yang ngebuat aku merasa bahwa kok ada pergerakan-pergerakan yang tidak wajar dari seorang bandar ya. Terutama bandar CC yang aku sukai di saham ini. Uh, dari buangan bandar aku juga udah keluar setengah juga per hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk hari Senin lanjutan ini karena ada frekuensi tinggi akan diangkat. Tapi uh, sekali lagi di sini kita mau ngebahas kenapa saham itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kemungkinan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalian to be realistic dan mengetahui dulu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk pertama, kasus pertama itu benar ada frekuensi di area sini, benar ada kenaikan di area sini, tapi salah kalau kalian menganggap bahwa ada frekuensi besar di area sini, guys. Jadi sebelum ada kenaikan pertama, tahap sebelum ada frekuensi kecil itu nge-up nih barang setinggi 34%, sebelumnya belum ada frekuensi besar yang ngeganjel seperti ini guys. Seperti ini kan ada arah bearishnya ya di area sini. Sebelumnya ada frekuensi besar yang ngeganjel mereka sehingga bearishnya itu tercapai guys. Contoh di area sini juga ada barisan di area sini dan ternyata di bawahnya juga ada frekuensi besar di area sini untuk menjadikan bahwa bearisnya sempurna ya guys. Kembali ke asal sempurna. Jadi untuk area sini kita masih belum menemukan tuh bagian bearisnya di frekuensi besarnya di sebelah mana. Nomor satu. Nomor dua, untuk isian selama 1 tahun ke belakang itu kita lihat di area bawah sini ya guys. Aku ganti dulu untuk view-nya. Oke, di bagian bawah kalian bisa lihat untuk isiannya itu ada XL, YP, CC juga ada dan juga XC ya. Nah, untuk mereka ini guys, kenapa aku sangat-sangat
kecewa dengan keadaannya. Jadi mereka ini sebenarnya itu adalah nyangkuters yang berada di atas sini guys. Kalau aku tracking ke belakang itu dia nyangkut di area sini. Jadi ketika optimis beli semua, ternyata dibanting habis-habisan ARB sampai 3 4 5 kali guys sampai bawah sini. Jadi di sini holder besar utamanya itu buangan barang besar-besaran yang warna merah ini dan nge-sweep sehingga yang masuk itu adalah mereka-mereka yang kena jebakan. Jadi yang kena jebakan di sini ada XL, YP, CC dan juga XC. Nah, di situ aku kurang teliti ya, guys. Jadi ketika mereka nyangkut di atas, mereka juga yang berusaha untuk ngangkat si sahamnya ini. Dari sini CC juga isian sebanyak 1 miliar, di area sini 1,3 M dinaikin, ternyata ada yang banting keras di atasnya guys. Jadi itu yang kemungkinan membuat saham ini masih sideways dan juga frekuensi tidak berani masuk di bawah sini guys. Jadi akumulasinya kecil-kecil, lonjatannya kecil-kecil guys. Itu yang membuat saham ini masih sideways. Kalau kita tracking ke belakang ya, ini kan XL-nya masih 5,6, 2,5, 56 miliar ya. YP juga, YP kan Mirai Aset ya. Para trader semua yang retail semua, Stockbit, CC kan Bandar ya yang kita tahu. Ajaib, Sekuritas, XC. Untuk CC si Bandar sih. Aku yakin CC si Bandar. Tapi di sini CC itu tidak lebih kuat dari si XL dan YP yang nyangkut di bagian atas guys. Jadi ketika CC pun melakukan akumulasi di area bawah sini, cenderung ketika di atas dibanting kembali guys. Sehingga kalian bisa lihat areanya itu cenderung ke bawah. Itu berarti ada tekanan dari atas yang jual lebih banyak daripada angkutan dari CC. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi porsinya ketika CC ini yang melakukan kenaikan di area sini, CC kan sebenarnya berusaha untuk naikin saham ini agar bisa keluar bareng-bareng. Tapi yang buangan adalah XL dan YP guys. Kalian bisa lihat ya kalau kita tarik di area 13 Juni sampai 17 Juli. 13 Juni sampai 17 Juli. Jadi kita tarik 30 days. Duh, kenapa error mulu sih Stockbit. Oke. 13 Juni, 17 Juli. Masih 30 days. Oke, 13 Juni, 17 Juli. Oke. 13 Juni, 13 Agustus, 17 Juli sampai 13 Agustus. Astaga. Boleh sampai 13 Agustus. Oke. Sampai 13 Agustus. Jadi 2026. Oke. Nah, kalian bisa lihat ketika CC ini akumulasi besar ya. CC akumulasi sebesar 1,6 B, 1,6 miliar jadi bandar utama dia. Kita perbesar lagi guys. Sorry agak lama ya. Jadi 1,6 B untuk akumulasi mereka, tapi yang buangan itu XLYP masih masif guys. Jadi CC ini bertempur sama mereka agar sahamnya bisa mereka naikin. Ketika di atas ini maksa banget sih sebenarnya si CC ini. Ketika di atas di area sini yang ngebuang juga XL dan YP guys. Jadi isian mereka itu masih banyak banget guys, masih banyak banget yang pengen antri keluar. Ketika dibanting ini pun kalau dari datanya kalian bisa lihat ya, kita tarik di 19 Agustus sampai 4 September.
19 Agustus sampai 4 September. Nah, ketika dibanting pun yang ngebanting ada XL lagi, guys. XL sebanyak 4,6 miliar. CC juga keluar di area sini. Jadi CC yang dari masukan di area sini keluar dengan isian tambahan dia. CC kan masuk 1,6 ya, keluarnya dia malah 2,1. Jadi mereka yang nyangkut di atas itu jadi circle hitam, guys. Dan di sini kita bisa lihat bahwa CC pun baru bahwa XL pun baru 4,6 miliar, sedangkan dia nyangkut 56 miliar, guys, di atas sana. Jadi menurutku, walaupun mereka berusaha atau semua bandar itu berkomitmen untuk ngangkat ini, berdarah-darah, guys, untuk ngangkat si saham ini. Jadi kemungkinan polanya di besok hari, kemungkinan ya, mungkin betul ada 34% kenaikannya, mungkin betul. Tapi pasti ada tekanan jual lebih besar lagi, guys. Dan di sini nggak ada dari bandar yang isiannya banyak, guys. Kalau kita tarik ke belakang ya, 8 September sampai sekarang, sampai tanggal 12. Sampai sekarang itu cuma XC yang isiannya penuh, NI juga SQ. Tapi untuk isiannya itu sangat-sangat kecil, guys. Sekitar 1,2 M, 798 juta, 400 juta. Dibanding dengan ini, guys, ini harus 1,6 M, guys, untuk CC naikin ini. Dan aku sendiri tidak pernah melihat perform XC itu besar banget gitu untuk fungsinya dia. Jadi kalau kalian menilai dari pendapat aku sekarang, apakah kalian akan ngehold saham ini untuk menunggu si 34%? Kalau aku ya, aku udah jujur dari kemarin aku udah keluar ya dari, kalau kita lihat dari ambilan untungan aku 3 tick 4 tick ya di area sini. Aku udah out. Walaupun saya sedikit, tapi kalau menurutku kemungkinan bisa dipantau, tapi untuk kenaikan ya mungkin 7-10% sepertinya masih masuk akal ya. Tapi itu pasti ada bantingan besar-besaran lagi oleh orang-orang atau penghuni-penghuni yang nyangkut di atas ini, guys. Apakah saham ini akan worth it untuk kedepannya? Aku rasa enggak. Tapi ketika isiannya udah kosong, guys, ketika XL dan YP udah selesai semua, mereka udah settle semua, mereka udah kosongan, nggak ada jadi beban lagi, CC menjadi satu-satunya bandar yang ada di dalamnya, aku yakin kemungkinan akan rebound kembali. Tapi yang pasti harus ada frekuensi besar di area setway-nya ini, guys, agar itu menjadi validasi kita saham ini akan diangkat kembali dengan kekuatan penuh. Jadi seperti itu untuk pendapatku IOTF. Apakah kalian akan stay di dalamnya atau kalian akan move dengan rekomendasi yang lain atau saham-saham yang bandarnya tenang, guys, bandarnya yang tidak basa-basi, yang tidak ada bantingan, yang ketika dia konversi atau tukaran barang nggak ada ribut-ribut, nggak ada yang buang barang atau nggak banting barang. Sepertinya banyak sih untuk saham seperti itu daripada kita ngabisin waktu di saham seperti ini, guys. Jadi itu aja dulu untuk pendapatku tentang IOTF. Jadi silakan kalian berpendapat dan silakan kalian untuk memilih keputusan kalian sendiri. Sampai jumpa, itu aja dulu, guys.